Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhyikum bi tahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Talibin yang insyaallah mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa bekerja, nikmat bisa bersilaturahim, duduk di majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan hadirnya, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi jalan yang terdekat, shortcut jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini berkaitan dengan sejarah Islam. Sejarah yang harus kita pelajari, kita tanamkan di dalam diri setiap muslim dan keluarga muslim. Karena kekuatan sejarah ini disadari oleh musuh-musuh. Penjajah akan mudah untuk menguasai alam pikiran dan juga akan mudah untuk menguasai generasi pelanjut bangsa yang dijajah itu, yaitu dengan cara menghapus memori sejarah mereka. Maka kenapa negara-negara penjajah kolonial itu banyak mengambil, kalau nggak mau dikatakan merampok, benda-benda budaya, warisan peninggalan nenek moyang ribuan tahun yang ada di satu bangsa. Artefak budaya kita baik pra-Islam maupun setelah Islam di Nusantara ribuan jumlahnya ada di negara-negara Eropa, terutama di Belanda. Ya, itu untuk menghapus memori sejarah kita bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Itu di era klasik penjajahan seperti itu. Di era modern sama. Ketika Amerika menginvasi Irak, ya, salah satu yang pertama disasar, ya, bukan membunuh Saddam Hussein. Yang pertama disasar adalah mencuri benda-benda budaya, benda-benda warisan di Museum Nasional Irak. Diangkut, dibawa ke Amerika. Inggris dulu menjajah Mesir. Semua artefak Mesir kuno yang ditemukan oleh peneliti-peneliti, sejarawan dari Eropa, terutama dari Prancis, Inggris dan sebagainya, itu juga dibawa ke Inggris, dibawa ke Prancis. Baru akhir-akhir ini saja kemudian benda-benda bersejarah itu dipulangkan, termasuk benda-benda bersejarah dari negeri kita, Indonesia. Maka itu menanamkan sejarah, apalagi yang didukung oleh bukti-bukti fisik, ini penting. Dan narasi inilah yang digunakan oleh penjajah Israel untuk menghapus memori keagungan sejarah peradaban Islam yang ada di Palestina dan Baitul Maqdis. Salah satu senjata yang paling
banyak digunakan oleh Israel selain tentu saja genosida dengan senjata militer, yaitu dengan apa? Dengan menghapus memori rakyat Palestina dan dunia Islam. Maka mereka gigih berjuang dengan narasi sejarah, diplomasi sejarah, dan menuntut Turki di era modern itu untuk mengembalikan artefak yang dikenal dengan apa itu namanya, sebuah artefak yang bagi Israel, Benyamin Netanyahu sekarang ini itu sangat berharga dan menjadi bukti bahwa kerajaan Israel Raya itu pernah berdiri berada di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Artefak itu terkenal dengan nama Siloam, ya, nama Siloam. Nah, itu nggak tahu apa hubungannya dengan rumah sakit di Indonesia. Tapi yang jelas itu namanya Siloam, ada di perkampungan dulu ditemukan di wilayah Baitul Maqdis, ada lorong ya di bawah tanah tempat saluran air. Kemudian ditemukan artefak di zaman, katanya konon ketika Nabi Sulaiman berkuasa, ya, itu menjadi tempat jalur peziarah untuk orang-orang Yahudi beribadah ke kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Nah itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatan kita tentang Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa ini nggak boleh ya kendor. Kita harus membaca kembali narasi besar sejarah yang ada di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah dan tarikhul khulafa, sejarah Khulafaur Rasyidin pasca meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Al-Quds sebagaimana ditetapkan oleh UNESCO puluhan tahun yang lalu sudah ditetapkan bahwa itu adalah warisan budaya Islam. Warisan budaya Islam. Karena selama ribuan tahun berada di bawah kekuasaan umat Islam, dan sampai detik ini tidak ada satupun artefak yang mereka gali di bawah terowongan-terowongan yang ada di bawah Masjidil Aqsa itu. Sejak tahun 67 mereka menguasai Yerusalem Timur setelah menang perang tahun 1967. Mereka gali terowongan berkilo-kilometer di bawah Masjidil Aqsa itu. Sampai sekarang nggak pernah bisa ditemukan ada artefak inskripsi bahasa Ibrani dan Yahudi. Semua yang ditemukan itu adalah bahasa Arab. Nama kampung Arab, pemakaman Arab, inskripsi Arab, jenis bentuk bangunan semuanya Arab, Islam. Makanya sekarang gencar, sejak tahun 2000 sudah hampir 25 tahun lebih. Ya, sejak Netanyahu ini berkuasa, berkoalisi dengan kelompok ultra kanan, ya, itu paling gencar programnya selain menganeksasi jalur tepi barat Ad-Dhafah Al-Gharbiyah dengan mendirikan kantong-kantong pemukiman Yahudi settlement, mengacak-acak kedaulatan Palestina setelah perjanjian Oslo tahun 93 ditandatangani. Dan selain tentu saja memisahkan atau mengisolasi jalur Gaza sejak tahun 2007 dibangun tembok, ya, tembok besar seperti tembok Cina itu, ya, yang mengelilingi seluruh wilayah kota Gaza saat dari ujung pantai ke ujung pantai yang satunya. Nah, apa yang dilakukan adalah Yahudisasi Al-Quds. Semua nama gang, nama jalan, nama kuburan, nama rumah, bangunan-bangunan bersejarah di kota Al-Quds, Yerusalem itu diubah menggunakan bahasa Ibrani. Mereka karang-karang sejarah palsu. Maka dirahmati Allah, Baitul Maqdis ini dalam sejarah Islam
Bukan sejarah sembarangan, ini adalah sejarah tentang risalah. Kita punya 3 kota suci, yaitu pertama Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, maka itu jadi kota suci Makkah. Yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang itu adalah kota Madinah, dan ketiga adalah Masjidil Aqsa, adanya di kota Al-Quds atau Yerusalem. Hubungan kita dengan Masjidil Aqsa itu adalah hubungan vertikal dengan Allah, antara makhluk dengan Al-Khaliq. Kita merasakan keagungan Allah Azza wa Jal di rumah Allah yang pertama dibangun di atas muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ada bukti artefak sejarahnya, itu jejak kaki Nabi Ibrahim. Ya, itu untungnya nggak pernah ada penjajah masuk ke Haramain, itu untungnya nggak pernah ada. Maka jejak kaki Nabi Ibrahim itu nggak pernah diangkut ke luar negeri, nggak pernah dicuri. Kalau Hajar Aswad itu pernah dicongkel, dicuri, dirampas oleh kaum Syiah Qaramitah di Bahrain. Setelah mereka membunuhi ribuan jamaah haji pada musim haji tahun berapa Hijriah itu, kurang lebih 300-an, 400 Hijriah. Ya, mereka congkel Hajar Aswad itu, mereka bawa ke pusat kekuasaan mereka di negeri yang sekarang menjadi negara Bahrain, itu pusat Syiah Qaramitah. Sebelum lahir pusat Syiah Isna Asyariyah, yang kemudian menjadi agama resmi atau mazhab resmi dinasti Safawi di Iran. Ya, itu pernah dicongkel, itu 150 tahun Hajar Aswad nggak ada di tempatnya. Tapi jejak kaki Nabi Ibrahim nggak pernah. Luar biasa. Nah, itu kita perlu artefak sejarah itu. Ya. Ada Hijr Ismail, ada buktinya, ini Ka'bah, ada ini dan sebagainya. Itu semua artefak. Makanya jejak Masjid Nabawi itu sampai sekarang tulisannya, inskripsinya tidak bisa nggak akan dihapus. Walaupun Arab Saudi misalnya menganut mazhab yang cukup saya tidak mengatakan ekstrim, tapi agak kaku lah ya dalam soal puji-pujian kepada Rasulullah SAW itu. Tapi dia nggak berani untuk menghapus inskripsi yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW, dibiarkan asli seperti apa adanya. Walaupun pernah ada usulan itu sebenarnya entah benar entah enggak, atau hoax mungkin ya, mau memindahkan, membongkar makam, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kedua kita dengan Masjid Nabawi itu apa? Hubungan intim personal kita umat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah seperti ayah kita, seperti ayah kandung kita. Kenapa? Karena istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu bagi kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah Ta'ala berfirman begitu. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang lebih dekat untuk dicintai oleh orang-orang beriman daripada orang itu mencintai diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau itu adalah ibu bagi orang-orang beriman. Ya. Kalau istri Nabi, Sayyidah Aisyah, Hafsah, ya, Maria Al-Qibtiyah, kemudian siapa lagi? Banyak. Ya, Ummu Salamah, Saudah bintu Zum'ah dan lain sebagainya. Ya, itu adalah ibu bagi orang beriman, maka artinya apa? Nabi Muhammad adalah bapaknya. Kan begitu mafhumnya. Jadi hubungan kita dengan Masjid Nabawi hubungan spesial, seperti hubungan kita melihat kuburan orang tua kita. Ada hubungan personal, hubungan pribadi. Makanya orang kalau ziarah ke makam Nabi langsung meleleh air mata itu. Sama ketika kita melihat pertama kali Masjidil Haram, Ka'bah, itu meleleh mata kita, nangis. Ya, mungkin aja ada yang nggak nangis, itu orang nggak punya hati namanya.
Tapi kalau orang yang betul-betul dia muslim, ya, dia merasakan manisnya iman, dia pasti pertama melihat Ka'bah dia pasti akan nangis. Ketika dia melewati makam Nabi SAW, berdoa di depan makam Nabi, mendoakan Rasulullah SAW, bersalawat salam kepada Nabi di depan makam itu, pasti dia akan menangis. Karena ada hubungan spesial itu. Nah, hubungan spesial kita dengan Masjidil Aqsa itu apa? Hubungan kemanusiaan, hubungan universal. Kenapa? Karena kota Al-Quds yang menjadi rumah bagi Masjidil Aqsa itu juga tempat bagi tempat suci bagi agama lain selain Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kota Al-Quds Timur itu ada Masjidil Aqsa, ya, lokasinya ada di atas bukit, 144.000 meter persegi, 14,4 hektar, itulah yang disebut tanah suci, yang nggak boleh orang lain, orang kafir masuk ke situ. Ya. Ada gereja makam Kudus atau the Holy Sepulchre, ya, the Holy Church, the Holy gereja makam Kudus, istilah Inggrisnya begitu, the Holy Church Sepulchre, ya. Itu gereja makam Kudus itu adalah konon dipercaya, diyakini oleh kaum Nasrani itu tempat lahirnya Nabi Isa, ya, yang bagi mereka Yesus, ya. Dan di situ juga tempat kuburnya, karena setelah disalib kemudian kan dikubur, ya, dalam keyakinan mereka. Kalau kita kan enggak. Orang Islam meyakini apa? Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa rafi'uka ilas sama. Yang disalib bukan Nabi Isa, yang disalib orang lain. Allah langsung mengangkat beliau ke langit, jadi nggak perlu dikubur-kubur, masih hidup sekarang. Bagaimana cara hidupnya? Ya hanya Allah yang tahu. Dan nanti di akhir zaman akan dikembalikan, diturunkan ke bumi untuk menjadi saksi kebenaran Islam di akhir zaman, untuk menegaskan kebenaran Islam dan mendakwahi Islam kepada pengikut-pengikutnya yang telah bersekutukan Isa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti jadi bukti terakhir yang Allah hadirkan tentang kebenaran Islam dan tauhid ini. Langsung bukti yang paling valid, Nabi Isa diturunkan langsung dan dihadapkan kepada pengikut Nasrani. Ya, tidak ada bukti lebih hebat daripada itu, yang langsung meluruskan keyakinan mereka. Kalau mereka sekarang nggak mau percaya dengan Al-Quran, sudah dibantah keyakinannya, ya terserah. Tapi nanti di akhir zaman Allah turunkan itu Nabi Isa, ya. Nah, ada juga tempat suci yang disucikan oleh kaum Yahudi. Bagi mereka itu lokasi Masjidil Aqsa itu diklaim sebagai Bait Suci Sulaiman yang ketiga yang harus dibangun sekarang. Nah, sekarang yang baru mereka bisa kuasai itu hanya tembok yang disebut dengan tembok ratapan, ya, tembok ratapan Yahudi. Nah, kenapa kita mengatakan hubungan umat Islam ini adalah dengan Masjidil Aqsa itu adalah hubungan yang kemanusiaan universal? Karena hanya umat Islam yang bisa memberi contoh terbaik bagaimana mengelola satu kota suci bagi tiga agama itu dengan adil, humanis, dan penuh dengan toleransi. Hanya Islam yang bisa begitu. Makanya disitulah batu ujian kepemimpinan risalah Islam atas risalah yang lain. Itu batu ujiannya. Kalau saya, wallahualam, mudah-mudahan tepat. Kalau salah, ya saya mohon ampun kepada Allah. Itulah makna liyuzhirahu ala dini kulli. Ketika Allah menyatakan di dalam surah Al-Jumu'ah, di dalam akhir di surat Al-Fatah, kemudian satu lagi di surat As-Saff, ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Itu izharuddin, kemenangan Islam. Allah menampakkan kebenaran Islam di atas risalah yang lain. Itu batu ujiannya adalah di Baitul Maqdis, ketika Islam ini bisa mengatur
tanah suci bagi tiga agama itu dengan adil, tanpa pertumpahan darah dan tanpa kita kehilangan rasa kemanusiaan. Sebab dalam sejarah terbukti Yerusalem ketika dipimpin, diambil alih oleh Nasrani di era perang salib selama 90 tahun, apa yang terjadi? Tidak ada toleransi umat beragama, tidak ada humanisme, kemanusiaan, tidak ada kedamaian. Yang ada apa? Dia ingin menguasai sendiri, dia ingin mengusir muslim, membunuhi orang-orang yang tidak sepakat dengan keyakinan mereka. Ketika di abad modern Yahudi menguasai Baitul Maqdis, Yerusalem, sejak tahun 67 sampai sekarang, apa yang terjadi? Sama. Mereka mengganggu dan mengusik kehidupan umat beragama, baik Muslim maupun Kristen. Ya, mereka mengganggu rumah-rumah ibadah Muslim dan Nasrani. Mereka menginjak-injak tanah suci umat Islam. Mereka membongkar dan menutup gereja-gereja milik umat Nasrani. Itu perbuatannya. Nggak ada toleransi, nggak ada nilai kemanusiaan, nggak ada penghormatan terhadap nilai-nilai agama lain. Hanya Islam ketika dia berkuasa di atas tanah Baitul Maqdis, di kota suci Yerusalem itu, yang bisa memberikan keadilan, keamanan, kedamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari mana itu diperoleh? Pertanyaannya, jamaah dirahmati Allah, itu karena doktrin yang ditanamkan oleh arsitek sejati pembebasan Masjidil Aqsa, bukan Sayyidina Umar bin Khattab, bukan Salahuddin Al-Ayyubi, itu belakangan. Arsitek pertama pembebasan Masjidil Aqsa itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Mari kita lihat di dalam sirah nabawiyah, bukti tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perhatian dan sudah membuat cetak biru pembebasan Masjidil Aqsa itu sejak awal kenabian. Sejak awal risalah Allah telah mencetak Nabi Muhammad SAW ini untuk melahirkan sebuah rencana strategis pembebasan Masjidil Aqsa. Apa buktinya? Yang pertama, sejak pertama sholat itu diwajibkan. Kapan diwajibkan sholat pertama kali, Pak? Halo? Assalamualaikum. Isra Mi'raj? Bukan. Isra Mi'raj itu wajib sholat 5 waktu. Sholat pertama kali diwajibkan itu di bulan pertama kenabian, ketika turun ayat surat Al-Muzammil, surat kedua yang turun setelah surat Al-Alaq. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu perintah kepada Nabi. Bangun malam untuk apa? Sholat, bukan nonton bola, bukan begadang, bukan main gaple. Bangun malam untuk sholat, itu sholat fardu pertama dalam Islam. Ketika Nabi sholat pertama, sholat malam itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kemana kiblatnya? Allah langsung menghadapkan wajah nabinya untuk menghadap kiblat Masjidil Aqsa. Loh, bukankah di depan rumah Nabi ada Ka'bah? Pusat ibadahnya kaum Quraisy. Rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dan penduduk Mekah itu adalah keturunan Ismail. Kenapa Allah tidak perintahkan Nabi untuk menghadapkan wajahnya ke Ka'bah ketika sholat pertama kali diwajibkan, tapi justru ke Masjidil Aqsa? Apa jawabannya? Tahu? Jawabannya adalah karena Allah ingin menjadikan risalah Islam ini menembus batas-batas geografis Arab.
Allah ingin langsung menghubungkan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini dengan buminya para nabi dan rasul sebelum beliau diutus, yaitu tanah Baitul Maqdis, yang juga menjadi warisan dari kakek beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ayyul masjidaini bunya awwalan, mana di antara dua masjid ini ya Rasulullah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yang dibangun pertama kali itu yang mana? Kata Nabi, Al-Masjidil Haram. Rumah pertama adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jadi sudah dibikin demikian rupa oleh Allah. Berapa jarak pembangunan di antara keduanya? Nabi ditanya oleh sahabat, arba'una sanah. Jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu dipisah oleh waktu 40 tahun. Ya. Nah, karena sama-sama warisan Ibrahim alaihi salam, ya, dan Nabi Ibrahim berdakwah pertama kali di bumi Palestina, di Kanaan, setelah beliau hijrah, ya, dari negeri kelahirannya di mana beliau menghadapi kezaliman Raja Namrud, laknatullah. Maka beliau berdakwah ke Baitul Maqdis, berdakwah di tengah-tengah orang Palestina, kemudian beranak cucu keturunan di sana setelah dikaruniakan Nabi Ismail, dibawa ke Mekah, tapi kemudian setelah lahir Ismail ditinggalkan di Mekah, lembah yang tandus bersama ibunya Hajar, beliau kembali ke Baitul Maqdis menemani istrinya Sarah, lalu kemudian beliau mendapatkan karunia putra seorang laki-laki lagi bernama Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Apa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu ini luar biasa. Pesan pertama adalah bagaimana Baitul Maqdis ini, Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat yang pertama dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, ini jadi pertama itu dibangun maknanya. Mekah itu sebagai persiapan konseptual dan spiritual, ya. Selama periode Makkiyah, Nabi mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk membangun jiwa, untuk membangun kesadaran tentang Baitul Maqdis, sampai peristiwa Isra dan Mi'raj kembali ditegaskan oleh Allah hubungan umat Islam dengan Masjidil Aqsa ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Dipertemukan dengan para nabi dan rasul. Rasulullah menjadi imam salatnya para nabi di Masjidil Aqsa, kemudian beliau ke Sidratil Muntaha. Itulah tanda yang kedua periode Makkiyah. Sampai beliau di Madinah, hijrah setelah Isra dan Mi'raj, ya, 2 tahun setelah Isra Mi'raj itu beliau hijrah ke Madinah, salatnya masih menghadap Masjidil Aqsa, ya. Padahal Nabi itu ingin sholat itu kiblatnya kemana? Ke Ka'bah, dikembalikan oleh Allah ke Ka'bah, arah kiblat itu. Tapi tetap Baitul Maqdis itu menjadi ruh pergerakan umat Islam, ya, selama apa? Selama beliau di Mekah dan juga selama beliau di Madinah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat apa langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, setelah pendidikan awal kiblat pertama, peristiwa Isra Mi'raj, ya. Yang ketiga adalah edukasi tentang geostrategis nubuah Al-Quran tentang Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu di Mekah itu dimention oleh Allah dengan turunnya surat Ar-Rum. Jadi ketika Masjidil Aqsa itu dijajah oleh bangsa Persia, Romawi dikalahkan oleh Persia, kemudian Romawi berhasil mengalahkan Persia dan kembali Romawi itu merebut Baitul Maqdis dari Persia, itu dimention oleh Allah dengan turunnya surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Silakan baca surat Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Itu bukan sembarang surat, bukan cuma sekedar cerita.
Itu peristiwa geopolitik internasional yang paling fenomenal di zamannya. Kenapa? Karena dua negara adidaya ini, Persia dan Romawi itu saling berebut ya, pengaruh secara global, dan center point dari pengaruh global itu adalah yang menjadi ukuran kemenangan atau kekalahan mereka adalah Yerusalem. Ketika satu negara adidaya ini menguasai Yerusalem, maka dia akan menjadi penguasa dunia. Itu rumusnya. Kalau negara adidaya itu kalah menghadapi musuhnya dan musuhnya menguasai Yerusalem di di zaman klasik dan abad pertengahan itu, maka dialah musuhnya itu yang menjadi penguasa dunia. Dan mereka ini, dua kekuatan ini, Persia dan Roma ini saling bergantian menguasai Baitul Maqdis, sampai akhirnya dimention oleh Allah dalam Al-Quran. Peristiwa itu terjadi pada tahun keempat kenabian. Itu turun surat Ar-Rum. Ketika Nabi sedang disiksa, sahabat disiksa, ya, diuji oleh Allah, ya, itu dikabarkan surat Ar-Rum ini turun, menggambarkan apa? Bahwa ya, Romawi kalah. Itu peristiwa kekalahan Romawi melawan Persia. Itu ketika perang yang terjadi di perang Ninive yang terjadi di dekat Laut Mati. Itu tentara Romawi kalah dari Persia. Tapi kata Allah, setelah ini kurang dari 10 tahun, fi bid'i sinin, Romawi akan menang mengalahkan Persia. Itu sudah dikabarkan. Ya. Sampai orang Quraisy Mekah, ya, ketawa, ya, menertawakan, menganggap Muhammad ini mendongeng, ya. Bagaimana Romawi bisa menang? Ini baru kalah, ente bilang mau menang, ngigo, ya, itu halu katanya. Jadi dibilang wahyu Al-Quran ini yang Nabi sampaikan kepada kaum musyrikin Quraisy itu disebut halu, nggak benar. Ya, kenapa? Ini orang Quraisy Mekah ini sedang bergembira, ya. Temennya, bestinya, yaitu bangsa Persia yang menyembah api, Majusi, kan sama-sama musyrik, sama kayak mereka. Itu menang atas Romawi, itu. Senang mereka, bangga, lalu menertawakan umat Islam. Tuh teman lu besti ente Romawi kalah, gitu. Tapi kata Abu Bakar, saya percaya kepada Al-Quran ini. Ayo kita taruhan. Nah, zaman itu taruhan belum dilarang. Ada hadisnya itu dalam sirah Nabawiyah. Abu Bakar bertaruh puluhan ekor unta. Kalau betul terjadi nanti seperti yang dikabarkan Al-Quran, Romawi akan menang melawan Persia dan merebut kembali Baitul Maqdis, ya, maka Abu Bakar akan mendapatkan keuntungan taruhannya orang-orang musyrikin. Tapi kalau kalah, ya harta Abu Bakar diambil oleh orang musyrik. Dan betul terjadi. Belum sampai 10 tahun, kurang lebih berapa? 9 tahun kurang, itu tepatnya dalam peristiwa perang Badar, ya. Umat Islam baru menang di perang Badar, mendapatkan kemenangan dari Allah. Pada hari itu juga dapat kabar bahwa Romawi berhasil mengalahkan Persia dalam pertempuran di Armenia. Itu menandakan berakhirnya kekuasaan Persia atas kota Yerusalem. Itu tahun 2 Hijriah. Maka umat Islam waktu itu mendapatkan apa? Kabar gembira. Yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah, sebagaimana di dalam surat Ar-Rum. Hari itu orang-orang beriman mendapat bergembira dengan pertolongan Allah. Para ulama sirah mengatakan gembiranya orang beriman itu double. Ya, satu gembira karena menang perang Badar hari itu, yang kedua gembira karena Romawi berhasil mengalahkan Persia dan merebut Baitul Maqdis kembali ke tangan Romawi. Itu. Nah, dirahmati Allah, ini kan berarti kan peristiwa luar biasa sampai disebut dalam Al-Quran. Jadi jatuh bangunnya Yerusalem itu menjadi perhatian Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin umat Islam itu merebut kekuasaan, memimpin peradaban dunia dengan apa? Dengan masuknya wilayah Baitul Maqdis Yerusalem itu ke dalam kekuasaan kaum muslimin, dan ini dibuktikan di Madinah.
Ya, setelah dikembalikan arah kiblat di tahun kedua Hijriah, kemudian setelah selesai konfrontasi dengan Mekah, kaum musyrikin berakhir dengan adanya perang Ahzab, lalu ada tanda tangan perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai, gencatan senjata tahun ke-6 Hijriah. Itu kan masa-masa damai, ya. Maka Nabi SAW, ya, apa yang beliau lakukan pada saat itu yaitu memberikan memulai melakukan ekspansi militer, ya, membangun infrastruktur jalur logistik untuk menyiapkan landasan bagi pembebasan Masjidil Aqsa. Apa yang pertama dilakukan oleh Nabi setelah perjanjian Hudaibiyah? Ketika gencatan senjata dengan Mekah, beliau mengirim surat kepada Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi yang baru menang melawan Persia. Itu disurati oleh Nabi SAW, ajak masuk Islam. Tapi apakah isinya hanya berupa ajakan masuk Islam? Ternyata dimaknai oleh Kaisar Romawi Heraklius bukan hanya ajakan masuk Islam, tapi itu adalah surat diplomatik, surat yang menandakan eksistensi Daulah Madinah yang menantang kekuasaan kerajaan Romawi. Maka ketika surat itu diterima oleh Kaisar Heraklius, itu diterima di mana? Di Yerusalem. Jadi Kaisar Heraklius Romawi ini punya dua istana. Satu di pusat kekuasaannya Konstantinopel, sekarang jadi ibu kota Istanbul di Turki. Yang kedua istananya itu di Yerusalem, karena dia penganut Kristen yang taat. Ya, di situ tempat dia ziarah. Ziarah apa? Holy Land, ya, istilahnya kan begitu. Ziarah ke tanah sucinya Kristen. Maka dia bangun istana di situ. Nah, surat itu disampaikan oleh Dihyah Al-Kalabi, dibawa oleh beliau dari Rasulullah ketika Kaisar Heraklius ada di Yerusalem, setelah beliau berjalan kaki tanpa alas kaki dan tanpa pakaian kebesaran, jalan kaki dari kota Emesa di Suriah, yaitu Homs. Itu jalan kaki sampai ke Yerusalem. Sebagai apa? Tanda mereka ini ingin sujud syukur kepada Tuhan. Karena apa? Berhasil merebut kembali kota suci Yerusalem. Nah, ketika ada di sana, surat Nabi datang. Ini intel Nabi luar biasa. Ya, intel Nabi sudah menginformasikan, ya Rasulullah, ini Kaisar Romawi, ya, mau ada di Yerusalem. Ya, ada di Yerusalem, dia hadir di situ. Maka surat ini alangkah baiknya kalau dia sampai ke tangan Kaisar ini pada saat beliau ada di situ. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sejarah singkat apa hubungan Islam dengan Baitul Maqdis, dengan kota suci Yerusalem. Ini sangat penting kita ketahui. Ada satu yang ingin saya garis bawahi sebelum saya akhiri, yaitu apa? Perkataan Kaisar Heraklius. Kaisar Heraklius waktu membaca surat Nabi itu, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, beliau panggil kafilah dagang Arab dari Mekah yang sedang berdagang di Palestina. Kafilah dagang Arab itu yang setiap tahun 2 kali setahun datang ke sana berdagang, rihlatas syita'i was saif, itu waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemimpin Mekah, istilahnya kepala MPR-nya lah, ketua MPR-nya Mekah ini, Abu Sufyan. Ya, dia yang memimpin kafilah dagang, dipanggil oleh Kaisar ke Yerusalem. Pangkalan dagang Arab waktu itu biasanya ada di Gaza, sekarang jadi kota Gaza. Dulu namanya Askelon. Ya, dipanggil dari Askelon, dari Gaza ke Yerusalem. Itu kan caranya cuma 70 km, Pak. Kalau lihat di peta itu. Di sana dia berdialog. Ada hadisnya di dalam Sahih Bukhari Muslim. Panjang riwayatnya, riwayat Abu Sufyan dialog dengan siapa? Kaisar Heraklius. Ya, di hadis nomor 6263 dan 1773 itu disebutkan, Abu Sufyan ditanya, ini Muhammad yang kirim surat ke saya ini, kamu kenal ya? Iya, satu kampung sama saya. Ya. Kenal keluarganya? Siapa bapaknya? Siapa? Keturunan siapa dia? Dijelasin. Rinci itu hadisnya. Bagaimana perangainya, akhlaknya? Apa ajarannya? Rinci. Jadi Abu Sufyan itu seperti jadi juru bicaranya Nabi.
Itu tanpa dia sadari, dia mengucapkan kata-kata itu dengan jujur sebagaimana seolah-olah dia sudah masuk Islam, padahal dia masih musyrik. Ya, itulah Allah menggerakkan lisannya Abu Sufyan itu. Walaupun dia kafir, musyrik, tapi jujur. Nah, beda sama kita sekarang. Orang Islam tapi tukang bohong. Itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, apa kata Kaisar Heraklius ini? Terakhir saya ingin sampaikan. In kana ma taquluhu haqqan, jika benar apa yang kamu sampaikan tadi semuanya itu benar, Muhammad itu begini-begini, akhlaknya begini, keturunannya begini, ajarannya begini-begini, fasayamliku maudhi'a qadamayya hataini, maka orang itu satu hari dia pasti akan menguasai tempat di mana dua kaki saya berpijak hari ini. Subhanallah. Saya baca hadis itu merinding, Pak. Ya. Jadi Heraklius itu merasakan kehebatan auranya Rasulullah dari akhlaknya yang disampaikan oleh musuhnya sendiri. Dan dikatakan bahwa Muhammad itu pasti akan menguasai Yerusalem ini dengan akhlak yang seperti itu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin sepeninggal beliau, yang memimpin pasukan Islam membebaskan Baitul Maqdis, bukan dengan pertempuran, bukan dengan penumpahan darah, tapi dengan akhlak Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim,
buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis. Buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini.